Assalamualaikum Bu Neli. Waalaikumsalam Bu Erna. Bu Neli gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik Bu Neli, gimana nih kesibukannya di sekolah? Ya kesibukan biasa ya kita ya CGP, kemudian kelas ya terutama ya yang paling Betul. penting ya Iya. anak-anak di kelas, dan yang juga nggak bisa dilupakan di rumah ya tentunya ya, berperan ganda. Betul, harus berbagi tugas ya Bu Neli ya, kita Iya sebagai ibu betul rumah ya. betul. Betul. Baik Bu Neli, kira-kira apa nih yang mau kita obrolin atau kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Sebetulnya gini Bu saya tuh tadi pagi gitu ya kebetulan di kelas. Jadi ada anak yang saya tuh sampai greget gitu ya, greget. Nanti kenapa? Karena dia tuh mending susah pisan gitu diaturnya teh. Susah pisan diaturnya, terus kalau belajar tuh selalu aja main-main. Jadi saya tuh bingung harus diapain gitu si anak itu. Karena dia juga ngeganggu temennya jadinya gitu. Jadi temennya juga nggak fokus akhirnya gitu Bu. Baik Bu Nali, jadi yang mau kita obrolkan pada kesempatan kita kali ini gitu ya, terkait solusi mungkin ya, bagaimana menangani anak yang anak yang selalu mengganggu temannya ketika belajar atau bermain-main saat belajar, begitu ya Bu Nali ya? Ya betul Bu tepat sekali. Selanjutnya Bu Neli, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini nih? Saya sih pengennya ya kalau misalkan lagi belajar anak tuh ya bisa fokus lah gitu kan, karena kan kalau dianya sendiri nggak fokus malah bisa dianya mengganggu temannya kan, akhirnya juga yang dirugikan jadi akhirnya kan malah mengganggu yang lain gitu, malah keganggu anak-anak yang lain gitu. Oke. Baik Bu Neli, jadi dari apa yang saya tangkap, Bu Neli inginnya anak tersebut bisa lebih fokus ketika belajar begitu ya? Seperti itu Bu Neli? Iya Bu Erna, betul sekali. Jadi yang lain malah jadi nggak fokus jadinya gitu belajarnya. Baik. Menurut Ibu, fokus dalam mengikuti pembelajaran itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya yang fokus itu misal nih anak kita kan lagi menjelaskan nih materi, nah anak tuh mendengarkan, dia fokus, bukan berarti dia harus duduk manis dengan tegang gitu lihat ke depan gitu, enggak, tapi ya dia santai aja gitu. Kalau saya pengennya gitu, dia santai, dia perhatiin kita lagi nerangin, jangan sampai ketika kita nerangin dia malah kadang sampai sempat ngelemparin kertas gitu, apa aja gitu, main gitu ke temennya gitu. Jadi saya maunya gitu, karena kan nanti juga ada waktunya ya, ketika istirahat atau apa kan ada waktunya dia mau bercanda-bercandaan, ada waktunya gitu Bu. Baik. Jadi Bu Neli inginnya, menurut Bu Neli gitu maksudnya ya, menurut Bu Neli itu fokus dalam belajar itu ketika anak tersebut bisa mendengarkan Bu Neli saat menerangkan, saat menjelaskan materi dengan seksama, begitu Bu Neli? Betul Bu Erna, begitu. Nah, ya seperti itu. Oke, baik Bu Neli. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut bisa sampai tidak fokus atau mengganggu temannya? Kadang dia tuh gimana ya, saya juga nggak ngerti ini teh harus gimana gitu ya Bu Dia itu kadang suka banyak isengnya aja gitu. Isengnya aja gitu. Kadang ya ini ke temennya gitu ya, iseng gitu kan. Ngapain gitu. Jadi akhirnya mungkin dia lebih seneng apa ya, kayak yang pengen kegiatan mungkin ya, atau nggak mau duduk manis gitu. Saya juga nggak ngerti sih gitu. Oke, baik. Jadi menurut Bu Neli itu anak tersebut memang iseng gitu ya terhadap temannya, dan juga anak tersebut aktif begitu ya Bu Neli ya? Iya Bu, aktif banget pokoknya mah. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut nih Bu Neli? Kayaknya saya tuh sempat berpikir begini Bu Erna, ini anak kayaknya harus dipisah deh kayaknya tempat duduknya gitu kan, karena dia hari itu ya memang sama temennya kayak gengnya lah gitu. Jadi dia tuh duduk sama gengnya.
kayaknya harus dipisah deh gitu, supaya apa? Supaya dia tuh nggak terlalu menghabiskan waktu dalam belajar yang serius tuh, dia malah bercanda terus gitu. Saya rencana sih mau baru itu yang terfikirkan gitu oleh saya. Baik, jadi Bu Nelly mau berusaha untuk mengatur posisi tempat duduknya agar pembelajarannya bisa lebih kondusif begitu ya? Iya, betul sekali Bu Ena, betul. Iya, iya. Kira-kira selain pengaturan posisi tempat duduk, apakah ada cara lain lagi mungkin untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Nelly? Saya sempat terfikir Bu karena waktu itu kan minggu kemarin kan kita praktek matematika ya, konsep menemukan rumus phi ya. Jadi menentukan phi 22/7 itu datangnya dari mana. Nah kan kita praktek nih ke anak-anak. Yo anak-anak, kalian bawa kaleng, misalkan botol lingkaran yang berbentuk lingkaran, bebas deh apa aja. Nah kita singkat cerita kita praktek itu nih. Nah ketika praktek itu anak ini teh mungkin ngerasa apa ya, kok dia teh ngerasa enjoy gitu ya, mungkin dianya ngerasa terlibat penuh mungkin ya di dalam kegiatan itu. Malah anak ini banyak bertanya akhirnya, Bu hari ini ngukurnya gimana Bu ini diameter tuh yang ini bukan Bu. Nah dia kan banyak nanya nih akhirnya dia banyak nanya kan. Oke, baik. Jadi Bu Nelly akan mencoba untuk melakukan atau menerapkan metode pembelajaran yang lebih menuntut siswa untuk lebih terlibat aktif begitu mungkin ya, sehingga pembelajarannya lebih menarik gitu ya, seperti itu Bu Nelly. Betul. Ya, jadi saya pikir kayaknya anak ini karena memang anaknya itu sangat aktif ya di kelas gitu kan. Seharusnya dia tuh kan karena KM ya, dia tuh kan KM. Jadi dia tuh kalau KM tuh kan berarti kan istilahnya kan anak-anak tuh nurutnya sama KM ya. Kalau misalkan ada apa tuh sama KM gitu kan. Nah, tapi ini malah KM-nya sendiri kan ya yang aktif gitu, yang harus diamankan. Oke, baik Bu Nelly. Nah, kira-kira kapan nih Bu Nelly akan mulai melakukan rencana tersebut? Saya maunya secepatnya Bu karena ya ini kan kalau terus-terusan anak ini seperti ini kan saya takutnya juga merugikan anak yang lain. Jadi saya harus profesional juga gitu ya untuk menangani anak-anak yang lain, mengantisipasi anak-anak yang lain gitu. Saya pengennya sih cepatnya minggu depan deh. Oke. Baik, jadi Bu Nelly akan berusaha menerapkan rencana aksi atau solusinya gitu ya, menerapkan solusinya itu di minggu depan begitu ya Bu Nelly ya? Oke, baik. Kira-kira menurut Bu Nelly siapa saja nih yang mau dilibatkan dalam melakukan rencana ini? Saya akan berusaha rencana saya mau ngobrol dulu dengan KKG di kelompok saya gitu ya, di kelas 6. Saya mau bicara karena juga terkadang permasalahannya hampir sama ya Bu Eri ya. Jadi kita sama-sama, saya ngobrol dulu sama teman, nanti tapi biasanya teman yang ini sih yang satu tingkatan saya akan minta bantuannya gitu nanti. Baik, jadi Bu Nelly akan berusaha untuk melibatkan rekan sejawat yang satu jenjang begitu ya? Ya, mencoba membantu menemukan solusi dari permasalahan Bu Nelly begitu ya? Betul. Baik Bu Nelly, nah dari hasil obrolan kita kali ini nih, kira-kira apa yang Bu Nelly dapatkan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah setelah tadi kita ngobrol saya ada pencerahan nih Bu kira-kira untuk menghadapi anak yang seperti ini saya harus bagaimana, dan tadi saya merasa sudah mendapatkan solusinya, yaitu yang pertama tadi saya akan pengaturan tempat duduk ya, tadi untuk pengaturan tempat duduk. Kemudian saya kedua juga akan menerapkan pembelajaran yang lebih melibatkan mereka. Mungkin selama ini saya kurang ya gitu, jadi kurang melibatkan semua siswa gitu kan. Nah saya akan berusaha untuk melibatkan semua siswa untuk aktif belajar dan dia juga bisa fokus gitu dalam pembelajarannya dan tidak main-main lah. Oke, baik Bu Nelly. Semoga Ibu Nelly bisa segera menyelesaikan permasalahannya ya. Ya, siap. Amin. Saya tunggu nih kabar baiknya ya Bu Nelly ya. Nanti kita ngobrol lagi untuk melihat perkembangannya. Begitu ya Bu Nelly ya. Siap Bu Erna. Terima kasih ya Bu masukannya. Sama-sama Bu Nelly. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum Bu Nelly.
Waalaikumsalam Bu Erna.